Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Ah, Kembali lagi, saya pada kali ini masih membuat materi video tentang historiografi, jenis-jenis historiografi atau macam-macam historiografi. Pada video sebelumnya kan saya sudah membuat tentang historiografi tradisional, kemudian historiografi kolonial, dan sekarang kita masuk ke historiografi modern. Sebelum saya mulai, eh, kita berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga para viewers yang masih setia dengan channel saya masih diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, para viewers, materi ini merupakan video materi ini, sorry agak ribet karena udah lama nggak bikin video saya. Karena ini merupakan lanjutan dari tentang tahapan dalam penelitian. Dari penelitian itu kan sudah saya jelaskan videonya di nanti deskripsinya di atas ya, atau linknya akan saya cantumkan di atas dari video-video sebelumnya. Oke, saya nggak perlu lama-lama karena singkat saja untuk membahas materi ini. Kita mulai saja nih historiografi modern. Nah, historiografi modern atau penulisan sejarah modern di sini yang dimaksud adalah seperti karya sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan dengan metodologi kritis dan modern. Maaf ya, ini agak tutup dikit. Nah, jadi intinya ini hampir sama dengan yang sebelumnya mengenai pengertian historiografi, cuman yang membedakan adalah kalau tahapan di era historiografi tradisional itu kan karyanya ditulis oleh penulis-penulis istana. Sedangkan yang kolonial sesungguhnya menggunakan metode yang sama juga, tetapi yang ditulis oleh siapa? Oleh orang-orang Eropa. Salah satunya itu. Nah, sedangkan historiografi modern ini kalau kita tekankan mengacu kepada sejarawan-sejarawan Indonesia yang ada. Tuh. Nah, cirinya seperti apa sih dari historiografi modern ini? Pertama, yaitu tadi yang saya sudah sebutkan pertama adalah penulisnya dari orang Indonesia. Jadi salah satu cirinya adalah maklum naik motor. Bersifat Indonesia sentris. Berpusat pada sudut pandang orang-orang Indonesia atau orang pribumi. Kemudian bersifat metodologis, ya kolonial juga sama, dia bersifat metodologis. Kemudian ada bersifat kritik historis atau kritik sejarah. Di sini maksudnya apa? Contohnya ketika bahas perang Diponegoro, sejarawan Belanda menulisnya atau orang Belanda menulisnya sebagai pemberontak, tapi bagi orang Indonesia dia sebagai pahlawan. Nah, ini adalah hal yang wajar karena kan sudut pandang yang berbeda, khususnya mengenai sudut pandang dari penulis itu sendiri. Kemudian menggunakan sumber kolonial dan lokal. Jadi di sini sumbernya tidak hanya satu saja, tapi banyak. Mungkin yang membedakan dengan kolonial pada masa era kolonial Belanda adalah kebanyakan mereka menggunakan sumber-sumber dari kolonial itu sendiri, entah itu dari surat-surat perjalanan, kemudian surat perintah, bahkan surat kabar yang beredar. Namun mereka tidak mengambil, mungkin ya dalam tanda kutip, tidak mengambil sumber-sumber dari masyarakat lokal. Ya mungkin karena itu tadi lebih sifatnya Eropa sentris. Kemudian para pelaku luas dan beragam. Artinya bicara tentang historiografi modern, para pelaku dari sejarah ini, pelaku-pelaku sejarah ini meluas. Artinya tidak hanya mencakup satu tokoh saja. Sebagai gambarannya kayak ya kayak kisaran ke sejarah proklamasi gitu kan. Kalau di Eropa, sejarawan Eropa atau luar menuliskan kalau sejarah proklamasi Indonesia itu hanya terfokus pada 3 tokoh paling tidak, Soekarno, Hatta, dan juga Syahril. Salah satunya itu yang mungkin dituliskan ya, mungkin ini setiap sejarawan beda-beda menuliskannya. Namun bagi sejarawan historiografi modern, khususnya yang sifatnya Indonesia sentris, pelakunya itu luas. Jadi tidak hanya terpaku pada 3 tokoh utama, tapi tokoh-tokoh lain yang berperan serta. Salah satunya mungkin adalah Tan Malaka, itu yang mungkin dalam sejarah Indonesia sendiri belum banyak disinggung.
ataupun bicara tentang sejarah orang keturunan Tionghoa atau orang keturunan Cina yang membantu Republik pada awal kemerdekaan bahkan proklamasi, itu belum banyak yang dibahas atau dikupas sejauh mana peranannya, seperti itu. Itu adalah gambarannya mengenai ciri-ciri historiografi modern. Oh ya, bagi yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan kritikan saran, silahkan jangan lupa untuk isi kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya respon secepat mungkin. Tuh. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Lanjut. Oke, historiografi modern ini, nah di sini ada kekuatan. Ada kekuatan dari contoh pemberontakan petani Banten tahun 1888 sebagai salah satu karya historiografi modern. Karena memang yang menarik adalah di sini yang dibahas bukan sebuah peristiwa besar kayak di Ponorogo, tapi pemberontakan petani di suatu wilayah di daerah Banten yang tentunya merepotkan pemerintah kolonial. Oke, kita di sini membahas kekuatan. Kekuatan dari karya ini seperti apa? Nah, hanya contoh ya, mungkin masing-masing buku itu punya cerita yang berbeda. Oke. Mengubah pandangan religio-magis serta kosmologis dalam historiografi tradisional menjadi pandangan yang bersifat ilmiah. Mengubah pandangan etnosentris kedaerahan dalam bingkai historiografi tradisional menjadi nation-centris atau kebangsaan. Mengapa? Saya memang belum baca sampai selesai buku ini karena memang cukup lumayan tebal, karena butuh waktu juga. Namun maksudnya adalah pandangan kosmologis dan religius magis kosmologis ini berubah karena melihat penyebab dari pemberontakan ini dikarenakan faktor-faktor apa yang memicunya. Salah satunya mungkin pajak dan sebagainya. Kemudian mengubah etnosentris. Jadi peristiwa ini tentunya memiliki dampak juga bagi masyarakat pribumi di Pulau Jawa, khususnya bagian barat, di mana pemberontakan ini tentunya memberikan pengaruh juga bagi munculnya pergerakan nasional atau munculnya pergerakan yang mengarah pada terbentuknya suatu kebangsaan atau nation-centrisme yang tadi saya bilang. Kemudian mengubah sudut pandang Eropa-sentris menjadi Indonesia-sentris. Nah, maksudnya apa mengubah sudut pandang? Nah, karena ini yang ditulis adalah yang penulisnya adalah orang Indonesia, orang kita sendiri. Jadi sudut pandangnya bagaimana mungkin dari petani ini mengapa mereka melakukan pemberontakan, kemudian reaksinya apa dan dampaknya tentunya yang diakibatkan dari pemberontakan tersebut. Sorry tadi agak goyang ya. Ini maklum mejanya agak sedikit geser-geser tapaknya. Oke, lanjut. Kelemahannya dalam historiografi modern, khususnya di Indonesia, kelemahannya adalah kecenderungan terhadap anakronisme sejarah. Anakronisme sejarah ini mungkin hampir mirip kayak magis religius ya, tapi ada sesuatu yang mungkin missing link itu. Missing link maksudnya ada garis yang hilang. Salah satunya itu. Jadi ada suatu hal yang mungkin kurang masuk akal atau belum lengkap maksudnya. Kemudian belum mampu menghadirkan masa lalu secara optimal. Ya, ini merupakan suatu kelemahan dimanapun itu. Menghadirkan masa lalu secara optimal itu memang agak sulit dikarenakan ya kembali lagi jiwa zaman dari sang penulisnya, kemudian imajinasi ketika kita meneliti tentang peristiwa tersebut. Itu maksudnya apa? Imajinasi itu diperlukan, iya, karena kan melihat konteks perkembangan masyarakat. Jangan membandingkan masyarakat yang satu dengan yang lain. Contohnya kayak generasi milenial itu kan nggak hanya satu, ada yang disebut milenial muda dan milenial tua, itu kan kasarnya. Apakah mereka disebut milenial? Iya, mereka disebut milenial, tapi tergantung dari tahun kelahirannya. Kalau mungkin saya sebetulnya milenial tua gitu kan, karena lahir tahun 80-an. Beralih ke era tahun 90 dan mulai masuknya teknologi-teknologi like komputer gitu kan. Itu contoh. Kemudian munculnya subjektivitas dalam penulisan akibat nasionalisme yang cenderung berlebihan. Ya, dilihat dari motif mengapa penulis itu membuat buku tersebut.
Mungkin sebagai contoh kayak sejarah nasional Indonesia, mungkin sebagai gambaran, tujuannya mengapa buku tersebut lebih mengarah subjektivitasnya kuat, ya karena ingin membangkitkan rasa nasionalisme dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang membacanya, bahwa kita dijajah oleh Belanda misalnya 3,5 abad atau 350 tahun, walaupun kalau diteliti lebih lanjut, Aceh aja belum kalah gitu kan, Aceh kalah belum ditaklukkan, Bali juga belum ditaklukkan seutuhnya. Bahkan bisa dikatakan gimmick itu kenapa dikeluarkan, karena ya salah satunya untuk menanam bibit nasionalisme, walaupun cenderung berlebihan, walaupun tidak disebut chauvinis ya, ataupun yang lebih buruk lagi kayak fasis, enggak seperti itu gambarannya saja. Oke, lanjut. Contoh karya historiografi modern. Oke, itu tadi satu tentang pemberontakan petani Banten. Itu yang membuat, saya lupa bilang, penulisnya adalah Profesor Sartono Kartodirjo. Beliau membuatnya dalam rangka membuat disertasi di Universitas Leiden ketika itu. Kalau nggak salah, kalau para penonton ada yang tahu, silahkan tulis kolom komentar ya kalau misalnya saya salah. Ya, itu adalah karya yang menarik karena membahas tentang pemberontakan petani. Itu. Jadi tidak membahas tentang kelompok-kelompok elit yang ada di masyarakat kolonial, tapi dia membahas tentang masyarakat di akar rumput. Nah, contoh misalnya Islam dan Masyarakat karya Taufik Abdullah, kemudian Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Madura tahun 1850-1940 karya Kunto Wijoyo. Kemudian apalagi Orang Bajak Laut, ini dari Adrian Belapian misalnya. Kemudian Nasionalisme dan Revolusi Indonesia yang ditulis oleh McDermott Kahin. Ini menarik ya karena beliau adalah orang Amerika. Namun menariknya adalah beliau ini ya memang memang waktu di Cornell University itu beliau memang sudah mengambil spesialisasi sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Namun bisa dikatakan apakah itu termasuk historiografi modern? Iya, karena dia mengambil sumbernya tidak hanya dari Eropa ataupun Amerika, tapi mereka menelusuri bahkan bertemu dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam gerakan revolusi Indonesia. Sedangkan yang paling menarik kalau kita bicara sejarah kan hanya bicara politik ya, kita juga bicara sosial. Bisa lihat yang tadi yang agraris, bahwa masing-masing masyarakat di Indonesia punya kebudayaan agraris yang berbeda. Namun amat disayangkan dalam perkembangan sejarah Indonesia modern, sistem pertanian di Indonesia itu masih mayoritas mengambil istilahnya menduplikasi dari apa yang ada di Jawa. Padahal budaya bertani masyarakat Pulau Sumatera, Kalimantan atau berkebun ya, itu di luar Pulau Jawa itu berbeda-beda. Sehingga pemahaman pemangku kebijakan ini kurang mengena pada masyarakat, sehingga dalam sejarah sendiri akhirnya pada Orde Baru, ketika pemerintah Orde Baru membangun sawah di Pulau Kalimantan itu gagal. Karena apa? Mereka tidak mempelajari atau melakukan studi akademis mungkin ya terhadap sosial masyarakat dalam bertani ataupun berladang di wilayah tersebut. Itu. Nah, satu hal lagi, kenapa saya juga menampilkan ini? Karena ini adalah bagian dari literasi. Literasi yang sesungguhnya tentunya membuka wawasan kita terhadap apa yang dibahas di Indonesia itu banyak sekali. Tidak hanya melihat perubahan sosial, tapi bicara agama, bahkan konteks bajak laut pun juga dibahas. Oke. Nah, makanya selain karya tadi kan masih ada contoh lainnya, dan tentunya bisa kalian temukan di perpustakaan. Perpustakaan apa? Ya mungkin viewers bisa membuka perpustakaan nasional melalui perpustakaan digitalnya. Siapa tahu para viewers bisa mencari buku yang kira-kira menarik untuk kalian baca sebagai menambah pengetahuan dan how to understanding about Indonesia. Why? Because ketika kita berada di dunia internasional, apa sih yang suka ditanyakan oleh masyarakat di sana di luar
Ya, they talks about history. Mereka bicarakan tentang sejarah. Karena apa? Sejarah adalah suatu identitas. Yaitu terlepas apakah itu hitam ataupun putih, ya sejarah tetaplah suatu sejarah. Ya kayak contoh, misalnya kalian mencari tahu itu konflik Palestina kok nggak berakhir-akhir sih? Ya kalian bisa telusuri asal muasal konfliknya dari mana. Nah, itu kecanggihan dari kita para viewers yang tentu saja harus bijak dalam mengolah informasi. Oke. Yang jelas, saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu. Sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu. Ya, sejarah itu perlu. Walaupun terkadang, menurut saya, manusia terkadang tidak menyadari kalau mereka masuk dalam rantai sejarah. Contoh yang paling sederhana adalah sejarah itu kan bicara kehidupan kan. Bicara kehidupan tidak hanya bicara tentang apa? Politik, kekuasaan, perang, enggak. Tapi kehidupan kita sehari-hari itu pun ada sejarahnya. Nah, maka tak pelak dengan belajar sejarah kita bisa memahami arti penting dari sebuah kehidupan dalam masyarakat dan tentu saja kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja. Terima kasih kepada para viewers yang selalu bersetia menyaksikan video-video dari saya. Namun saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video atau konten yang saya buat ini. Namun jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe channel saya untuk bisa membantu mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.